Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, bertemu kembali dan sekali lagi saya minta maaf karena lama sekali tidak memposting video baru, ya karena kesibukan pekerjaan saya tidak bisa setiap hari untuk membuat video baru ya. Dan kali ini sedikit melenceng dari pembahasan tentang Malaysia, sebenarnya nggak melenceng juga sih, karena seringkali kita ini menjadi bahan bulian dari tetangga kita yang selalu kepo, selalu ingin tahu, selalu membandingkan diri dengan kita soal kasus hukum di negeri kita ini ya. Dari mulai dulu kasusnya Kepala Jenderal Kadif Propam Ferdi Sambo, dan kemudian yang kali ini yang sangat heboh sejak keluarnya film Vina Cirebon, kasus pembunuhan Vina Cirebon yang menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia, yaitu kasus Peggy Setiawan yang dituduh oleh membunuh Vina, ditangkap oleh pihak kepolisian, yang mana masyarakat kita menganggap itu bukanlah tersangka yang sebenarnya, tetapi rekayasa, korban salah tangkap, ya, yang dikorbankan karena menjadi tuntutan masyarakat. Dan hari ini akhirnya dengan berbagai drama dan dukungan dari berbagai pihak di Indonesia, Hakim Eman Sulaiman, hakim tunggal dalam kasus pra-peradilan Peggy Setiawan yang diajukan oleh pengacaranya yang menganggap penangkapan Peggy tidak sah dan mengada-ngada, akhirnya dimenangkan oleh hakim. Meskipun sebetulnya banyak kekhawatiran kalau hakim dari kasus ini tidak benar-benar bisa memutuskan dengan benar ya, sesuai dengan bukti-bukti yang sudah ada, karena beberapa kali kita mengalami kejadian seperti itu, yang mana sudah terang benderang bahwa itu tidak benar, tapi tetap diputuskan benar, dan kekecewaan seperti itu. Nah, dalam kasus ini ternyata tidak. Keputusan hakim sesuai dengan harapan dari masyarakat Indonesia dan dukungan yang terus-menerus kepada Peggy Setiawan, dan akhirnya hakim memutuskan bahwa semua tuduhan kepada Peggy Setiawan itu gugur dan memerintahkan Polda Jawa Barat untuk membebaskan tersangka ini ya. Dan ini sisi yang lain yang saya katakan tadi ya, meskipun kalau di dalam komentar-komentar kita lihat gitu dari tetangga kita ini, mereka merendahkan bagaimana kita di sini sistem hukum bermain seperti itu, ada direkayasa. Padahal sebenarnya kalau saya melihat ini justru adalah kemenangan kita sebagai bangsa, sekali lagi menunjukkan bahwa kita itu adalah bangsa yang berjiwa pejuang, yang menolak ketidakadilan, dan kita memperjuangkan itu. Hukum yang tidak adil itu kita perjuangkan, kita lawan dan kita berhasil ya. Dan ini juga menjadi harapan bagi kita masyarakat Indonesia bahwa ketika kita mengalami ketidakadilan di depan hukum, aparat hukum itu bukanlah dewa, bukanlah segalanya. Mereka masih bisa dilawan, mereka masih bisa kita hadapi dengan fakta-fakta yang benar dan terutama dukungan masyarakat. Dan ini adalah anugerah dari kebebasan bersuara yang kita dapatkan sejak 1998 ya. Jadi kalau dulu kita kan biasa dengar gitu, kamu melawan petugas ya, artinya kita melawan petugas itu kita sudah dianggap salah gitu, tidak ada harapan ketika kita petugas memutuskan kita salah, tidak ada harapan lagi kita untuk mendapatkan kebenaran atau mendapatkan keadilan. Itu yang banyak tertanam gitu di masa lalu. Tapi kita berjuang untuk itu, dan ini kita lihat pada kasus Peggy, sebelumnya pada Ferdi Sambo, dan kita harapkan ke depan dengan adanya kasus seperti ini, ya bukan kita harapkan, itu pasti saya pikir ya, pihak aparat akan kembali berhati-hati dalam memutuskan ini, apalagi ada oknum-oknum yang ingin mempermainkan hukum karena kekuasaan ada di tangannya. Dengan adanya sorotan dari masyarakat seperti ini, mereka akan berhati-hati ya. Karena yang kasus seperti ini menjadi sorotan, akhirnya aparat mau tidak mau menghadapi opini publik yang seperti itu, mereka harus bekerja dengan benar gitu. Karena sebenarnya ada banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang luput dari perhatian publik gitu. Tapi untungnya dengan media sosial dan kebebasan bersuara kita seperti ini,
pihak aparat pun tidak bisa juga begitu yakin bahwa satu kasus yang dia tangani akan luput dari perhatian publik gitu ya. Siapa tahu gitu, entah kejadian apa, ada yang rekam, tiba-tiba naik ke media sosial, dan akhirnya menjadi besar, itu akan menjadi sorotan, dan itu menyulitkan bagi penyidik yang menangani. Nah, dan kasus seperti ini ada banyak ya. Salah satunya yang kasus-kasus yang banyak sekali kena seperti ini karena memang ada kelemahan di dalam sistem hukum kita gitu ya. Jadi memberikan wewenang yang begitu besar kepada penyidik untuk menentukan orang menjadi tersangka. Meskipun kadangkala penyidik sendiri tidak cukup kapasitas untuk menangani kasus seperti itu. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah diskusi dengan seorang profesor Fakultas Hukum di Universitas Syah Kuala. Mereka menceritakan kalau sebenarnya dalam melihat sebuah kasus itu ada ribuan, ada banyak sekali variasi gitu. Jadi memang perlu satu pengetahuan yang cukup mendalam dan pendidikan yang tinggi untuk memahami kasus-kasus seperti itu, mana yang kena, makanya itu ada tim ahli misalnya seperti dalam kasus-kasus yang berat gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang di pihak kepolisian kita itu tidak mau bersusah payah membuat penilaian atau analisa hukum yang mendalam sebelum menetapkan orang sebagai tersangka, ditetapkan saja dan kemudian ditahan gitu ya. Dan kemudian setelah ditahan baru di situ nanti diperjuangkan apakah ada seperti kasusnya Peggy ini kemudian pra peradilan gitu ya. Tapi banyak orang yang sebelum diputuskan bersalah, diputuskan oleh penyidik itu salah, langsung dimasukkan ke dalam tahanan gitu ya. Dan kasus-kasus seperti ini yang umum terjadi itu di kasus UU ITE. Jadi bisa ditahan nanti 2 bulan, diperpanjang seperti itu. Karena itulah dalam banyak kasus di dalam masalah UU ITE ini, pihak penyidik sebenarnya sangat lemah bukti-buktinya untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, tapi kemudian dimasukkan ke dalam tahanan nanti. Dan itu merusak karir orang itu dan merusak segalanya, sementara nantinya mau dia itu terbukti bersalah atau tidak, dia sudah masuk duluan ke dalam. Karena itulah dengan adanya kasus Peggy ini mungkin menjadi pelajaran juga. Jadi bagi penyidik-penyidik Polri untuk tidak segampang itu untuk memasukkan orang ke dalam tahanan ya. Karena ternyata bisa juga dimenangkan di pra peradilan dan itu mungkin akan membuat sulit ya karir dari si penyidik ke depannya gitu ya. Karena memang dalam sengkarut hukum di Indonesia ini kadang-kadang ada orang yang kuat yang menekan penyidik, menekan bosnya dengan ada segala macam gitu. Ada macam-macam lah kasus seperti itu kalau di Indonesia ini yang kita dengar. Pada akhirnya kalau ada tekanan-tekanan seperti ini, penyidiknya yang biasanya yang kasihan. Penyidiknya yang kasihan ketika ada kasus seperti ini biasanya kalaupun maklum lah ya seperti itu ya dalam ini manusia. Biasanya yang kecil yang dikorbankan gitu, yang kecil yang dikorbankan. Tapi itulah dengan demokrasi kita ini, kebebasan bersuara, hal-hal seperti itu terbongkar dan tekanan publik itu memang kuat sekali seperti kasus Peggy ini dan akhirnya kita saksikan sama-sama Peggy bebas dan itu menimbulkan euforia yang besar di Indonesia bahwa kita memang hukum itu masih ada, keadilan itu masih ada. Nah, balik ke kasus tadi saya katakan ketika mereka tertawakan hal seperti ini terjadi di Indonesia ya. Kita lihat kalau di negara tetangga kita Malaysia itu beberapa kasus mereka nggak ada seperti ini. Contohnya dulu ketika oposisi
Anwar Ibrahim yang saat itu masih oposisi, itu dituduh sodomi, dimasukkan ke penjara. Mereka nggak mampu untuk menekan sistem hukum mereka untuk bersikap adil. Mereka tidak mampu untuk memaksa pihak aparat hukum mereka untuk membeberkan bukti-bukti yang benar, seperti yang dilakukan oleh pengacara Peggy yang kita saksikan dari kemarin. Di dalam sidang itu bagaimana dia bongkar semua kejanggalan-kejanggalan itu, bahkan apalagi di sana salah satu pengacaranya itu ada seorang pensiunan polisi, ya, berpangkat AKBP Purnawirawan yang mantan penyidik. Dia tahu betul bagaimana proses penyidikan dan bagaimana yang benar itu, dan akhirnya Peggy menang gitu ya. Makanya kalaupun kita ditertawakan sama negara tetangga kita itu, kita bisa tunjukkan kita ketika mendapat perlakuan tidak adil di negara ini, karena kita adalah pemilik dari negara ini, kita adalah rakyat, kita bisa melawan. Kita bisa mendapatkan keadilan dan kita berjuang. Rasa keadilan di dalam diri kita, masyarakat Indonesia, itu nyata. Ya, jadi mungkin seperti itu video kali ini, dan semoga dengan ini kita harapkan ke depannya tidak ada lagi kasus-kasus penangkapan asal-asalan seperti Peggy ini yang kesannya kejar tayang karena ada tuntutan masyarakat, terus dikorbankan orang yang cuman kuli seperti Peggy, dan kemudian seterusnya kita juga sebagai masyarakat terus seperti hari ini, ketika kita melihat ada ketidakadilan, melihat ada kejanggalan, kita bersuara. Kita bersuara saja. Seperti itu. Dan suara kita terbukti. Ya. Terbukti suara kita itu bisa mengubah ketidakadilan menjadi keadilan. Ya. Jadi, demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.